Kembali lagi di channel kami AE Visual. AE Visual. Mandi kau lu. Di video kali ini kita akan membahas tentang green screen. Nah, sebenarnya penggunaan green screen ini sudah lama digunakan di dunia perfilman Hollywood. Fungsinya untuk memudahkan kita memanipulasi background dari sebuah objek seperti ini, dan ini. Oke, langsung saja kita ke proses pembuatannya. Pertama-tama kita persiapkan dulu untuk proses pengambilan gambar. Untuk pengambilan gambar ada beberapa yang harus kita perhatikan. Pertama, green screen harus terpasang rapi tanpa kerutan. Terutama jangan sampai ada kerutan di belakang objek supaya nantinya tidak mempersulit kita pada saat proses editing. Dan untuk bahan green screen itu sendiri, kita usahakan menggunakan warna hijau yang terang agar hasilnya maksimal dan gampang ketika kita keyingnya nanti. Kalau nggak ada, ya nanti kita lumetri color supaya warna hijaunya itu terang. Apa itu lumetri color, Bang? Sabar dulu, Bray. Kita bahas satu-satu. Untuk lumetri color kita bahas di video selanjutnya. Makanya pijak dulu tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Biar ntar pas kita posting kalian gak ketinggalan tutorial bermanfaat dari kita. Kita hitung sampai 5 untuk kalian pijak tombol subscribe dan lonceng notifikasinya. 1 sampai 5. Oke, kita lanjut. Dan yang kedua, green screen harus mendapat cahaya yang merata. Jangan sampai ada highlight atau cahaya yang terlalu terang dan cahaya yang gelap pada background. Jadi biasanya kalau kita take gambar di dalam ruangan, kita harus sediakan lighting yang bisa menerangi green screen secara merata. Ketiga, posisikan objek agak jauh dari background supaya menghindari jatuhnya bayangan pada green screen kita. Yang keempat, kita harus perhatikan movement atau pergerakan dari objek. Jangan sampai objek keluar dari green screen kita atau nanti bakal ikut kepotong dalam proses editingnya nanti. Oke, setelah semua selesai kita record. Nah, langsung kita ke proses editingnya. Oke, nah sekarang kita udah berada di Adobe Premiere. Ya, kita sudah berada di dalam aplikasi editingnya. Kali ini kita menggunakan Adobe Premiere. Di sini sudah ada ya footage video yang akan kita keying nantinya, yang akan kita edit, yang green screennya akan kita ganti dengan ini juga udah ada video background ya, backgroundnya yang akan menjadi background dari objek kita nantinya. Oke, yang pertama-tama setelah videonya kita masukkan ke sequence-nya, ke timeline-nya, kita masuk ke effect ya, kita masuk ke efek ya, efek ya, whatever. Oke, kita masuk ke efek, kemudian kita cari ultra key. Ultra key. Nah, ini dia. Ultra key ya. Setelah itu kita drop ke video yang akan kita keying. Nah, setelah itu kita masuk ke efek control. Kalau misalnya efek kontrol kalian belum muncul jendela kalian, tinggal tekan window, ambil efek kontrol ya. Oke. Setelah itu kita masuk di sini. Nah, di sini sudah ada beberapa option ya. Ini jenis maskingnya, ini jenis outputnya. Nah, untuk output ini sekarang kita berada di composite. Kalau kita jadikan alpha channel, dia akan menjadi putih ya. Kita ke composite dulu. Nah, di sini tahap pertamanya
kita harus merubah key colornya dulu. Di sini masih warna hitam karena kita menggunakan green screen, kita harus jadikan dia hijau. Nah, untuk pemilihan kita pilih warna hijau yang rata-rata atau warna hijau tengah-tengah atau warna hijau yang paling dominan. Contohnya hijau ini sama ini kan beda nih ya, karena warna hijau ini lebih dominan, kita klik di bagian sini. Oke, nah sekarang udah lihat backgroundnya sudah menjadi hitam. Nah, kita masuk dulu ke Alpha Channel. Fungsinya masuk ke Alpha Channel ini untuk mengetahui bersih atau tidaknya ketika kita keying atau ketika kita hilangkan backgroundnya. Nah, ini ada hitam dan ada yang putih. Nah, yang putih itu yang muncul, yang hitam itu yang hilang. Nah, untuk keying supaya bersih, hitam itu harus benar-benar hitam, nggak ada kayak shadow kayak gini ya, abu-abu. Dan putih itu benar-benar putih, jangan sampai juga ada masuk warna hitam-hitamnya. Oke, setelah seperti ini kita ada beberapa option di sini yang bisa kalian pilih. Untuk kasus ini kita ambil dari matte generation ya. Ini ada transparan, ada highlight, ada shadow, ada tolerance ya, ada pedestal. Oke. Nah, untuk setiap video atau untuk setiap gambar ini akan selalu berbeda-beda. Jadi tidak ada angka bakunya ya. Tidak ada di setiap video itu transparansinya harus 45, nggak ada. Jadi kita cocokkan dengan kasus gambar atau video yang akan kita edit. Contohnya untuk kasus ini kita coba ganti di transparan, apa yang terjadi. Oke, nampak perubahannya ya. Ketika kita naikkan ke 100, gambar objek juga ikut-ikutan gelap, sedangkan kita pengen objek itu putih sempurna ya. Nah, kalau kita turunkan warna hitam mulai ada putihnya, sedangkan kita harus hitam sempurna. Oke, ini tidak kita ubah ya. Mungkin kita geser sedikit saja ke 59. Tidak. Kita tidak rubah di sini karena mengganggu objek. Kita coba highlight apa yang terjadi. Ya, kalau kita majukan ada putih-putihnya, kalau kita turunkan dikit tidak ada respon, kita tahan, tidak berubah. Shadow kita geser. Nah, di sini ada perubahan sedikit, cuman kita lihat di bagian rambut juga ikut hilang. Kita kembalikan lagi, kita geser sedikit aja. Oke, segini sudah membantu ya. Nah, biasanya di pedestal ini yang paling ngefek nih, yang paling berpengaruh sekali. Kita geser. Oke, nampak ya, terlihat perbedaannya langsung clear ya, tanpa objek pun tidak terganggu. Nah, kita kembalikan ke composite. Nah, kita coba lihat dulu ya, ini dia. Oke, bersih ya. Nah, untuk yang sekitar sini, kenapa tadi kita katakan jangan sampai objek itu movementnya nggak boleh lewat dari green screen, karena ini untuk menggampangkan kita masking ya. Jadi kita ke bagian opacity, kita ambil masking, kita kecilkan dulu biar gampang ya. Kita ambil masking. Nah, kita masking sesuai kotaknya saja, kotak green screen-nya saja. Nah, oke. Dan alhasil semua backgroundnya sudah hilang, tinggal objeknya saja. Oke.